Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Aulia Fitriani, NPM 10 100 118 112 dari Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan artikel spesial saya yang berjudul Hubungan Kepatuhan Konsumsi Obat Antidiabetik dengan Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di Kabupaten Garut. Untuk pendahuluannya, jadi diabetes mellitus ini adalah suatu penyakit serius dan juga kronis yang ditandai dengan peningkatan dari kadar glukosa darahnya. Menurut IDF, pada tahun 2019, di dunia terdapat 463 juta orang pasien DM. Menurut Riskesdas, pada tahun 2018, di Indonesia terdapat 22,5 juta orang pasien DM, dan menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, pada tahun 2016, terdapat 5.522 kasus pasien DM. Di Kabupaten Garut, DM ini merupakan penyakit tidak menular kedua. Nah, klasifikasi dari DM ini berbagai macam. Salah satunya adalah DM tipe 2 yang terjadi 90% di seluruh dunia. Keberhasilan dari penata laksanaan DM diantaranya tergantung dari kepatuhan pasien untuk mengonsumsi obat. Kepatuhan pengobatan pasien DM akan mengakibatkan penurunan morbiditas dan mortalitas serta peningkatan kualitas hidup. Berbagai penelitian menyatakan bahwa pasien DM yang patuh terhadap pengobatan memiliki kualitas hidup yang lebih baik daripada pasien DM yang tidak patuh. Penelitian sebelumnya menyatakan hasil yang berbeda terkait dengan kepatuhan pengobatan dengan kualitas hidup, yaitu di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta pada tahun 2014 menyatakan terdapat hubungan, sedangkan di RSUD Mauraksa Banda Aceh pada tahun 2019 menyatakan tidak terdapat hubungan. Lalu untuk metodologi penelitiannya, yaitu rancangan kuantitatif dengan metode observasional dan desain potong lintang atau cross-seksional. Nah, data ini didapatkan dari penyebaran kuesioner MMAS-8 untuk kepatuhan konsumsi obat antidiabetiknya dan ukur berat untuk kualitas hidupnya. Untuk variabel bebasnya, yaitu kepatuhan konsumsi obat antidiabetik, variabel terikatnya kualitas hidup pasien DM tipe 2, dan variabel perannya yaitu jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, dan lama menderita DM-nya. Kemudian teknik pengambilan sampelnya yaitu purposive sampling sesuai dengan kriteria inklusi dan kriteria eksklusinya. Untuk kriteria inklusi yaitu pasien DM tipe 2 di RSUD Dr. Slamet Garut, Klinik Maesa Medical Center, dan Klinik Masjid Agung Garut. Yang kedua, pasien DM tipe 2 yang memiliki fungsi kognitif ini baik dan mampu membaca, dan pasien DM tipe 2 yang bersedia menjadi responden. Untuk kriteria eksklusinya yaitu pasien DM tipe 2 dengan kondisi yang sangat lemah. Didapatkanlah jumlah sampelnya sebanyak 75 orang. Kemudian untuk analisis datanya yaitu analisis univariat dan analisis bivariat untuk melihat dari hubungannya menggunakan uji korelasi Rein-Spearman. Untuk tempat penelitiannya dilakukan di 3 tempat di RSUD Dr. Slamet Garut, Klinik Maesa Medical Center, dan Klinik Masjid Agung Garut, dan waktu penelitiannya bulan Januari sampai Desember 2021. Untuk hasil penelitian dan pembahasan, yang pertama karakteristik pasien, jenis kelamin paling banyak itu perempuan, yaitu 50 orang, pendidikan terakhirnya SMA 30 orang, untuk pekerjaannya itu yang bekerja 41 orang, dan lama menderita sebagian besar 5-10 tahun, yaitu 42 orang. Kemudian, kepatuhan konsumsi obat, yaitu sebagian besarnya itu kepatuhan sedang, yaitu sekitar 28 orang atau 37,3%, tapi tidak beda jauh dengan yang kepatuhannya tinggi sebanyak 25 orang. Nah, kenapa kepatuhan sedang lebih besar daripada kepatuhan tinggi? Karena dapat ditimbulkan oleh beberapa hal, seperti yang pertama aktivitas pekerjaan padat akibat kesibukan bekerja, kelupaan minum obat karena beberapa alasan, dan biaya obat yang terasa memberatkan bagi pasien. Alasan pasien patuh, yang pertama karena pasien tidak pernah lupa minum obat, pasien tidak pernah lupa membawa obat jika hendak bepergian, dan tidak pernah menghentikan obat walaupun sudah merasa baik dan pasien tidak kesulitan dalam mengingat obat. Hal ini tuh bertolak belakang dengan penelitian Nurul Mutmainah pada tahun 2020 yang menyatakan kepatuhan pengobatannya itu tinggi. Nah, hal ini tuh berbeda karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dari setiap pasiennya. Yang pertama dari sistem perawatannya, jenis dan keparahan penyakitnya, jenis regimen obatnya, dan lain-lain. Kemudian untuk kualitas hidup, sebagian besar itu kualitas hidupnya itu tinggi, sebanyak 51 orang ataupun 68%. Sejalan dengan penelitian Nurul Mutmainah, yang dimana pasien memiliki kualitas hidup tinggi karena pasien bisa memaksimalkan fungsi fisiknya, psikologisnya, pekerjaan, dan juga lingkungan sosialnya. Meningkatnya kualitas hidup dipengaruhi juga oleh kepatuhan seseorang dalam mengonsumsi obat antidiabetik. Selanjutnya adalah hubungan kepatuhan dengan kualitas hidup.
Didapatkan p-value-nya yaitu 0,000 yang artinya hubungannya ini bermakna dengan nilai korelasinya 0,602 yang artinya hubungannya ini kuat. Hal ini sejalan dengan penelitian Raisa Hasina tahun 2014 di RSUP Dr. Sarjito dengan p-value-nya 0,012 dan diperkuat juga dengan penelitian Saipoka tadi dengan p-value-nya 0,006. Semakin tinggi kepatuhan pengobatan, maka semakin baik kualitas hidup pasien dan berbeda dengan penelitian di RSUD Mauraksa Aceh karena terdapat faktor lain yang mempengaruhi dari kualitas hidup pasien DM-nya. Nah, untuk kesimpulannya, tingkat kepatuhan konsumsi obat antidiabetik pasien DM tipe 2 ini sebagian besar pada kategori sedang dan kualitas hidupnya itu pada kategori tinggi dan terdapat hubungan yang bermakna antara kepatuhan konsumsi obat antidiabetik dengan kualitas hidup pasien DM tipe 2 di Kabupaten Garut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.